Apa ini kena lagi? Stop, stop. Udah gini aja. Kalau mau melawan saya saja. Ini urusan saya ini. Allah Akbar. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang-orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah komplotan dukun santet yang menantang ingin melawan Gus Nur Samsun. Mereka penasaran kepada Gus Nur Samsun yang telah berhasil menobatkan seorang teman dukunnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan mereka? Silakan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Mari mas, maju saja nggak apa-apa. Ya, perkenalkan dirinya. Namanya siapa? Nama asli, bukan nama dukunnya ya. Nama dukunnya buang jauh-jauh. Nama asli. Kenapa? Pakai penutup, tadi nggak pakai penutup. Malu Gus. Malu. Tapi cincinnya masih dipakai ya. Cincinnya masih gede-gede cincinnya. Oke. Ini maksudnya apa? Apa namanya? Si teman-teman sampean? Iya. Itu maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana? Jadi saya itu pernah saya sambangi ke tempatnya teman-teman saya itu. Sambang itu apa? Saya datangi ke tempatnya itu, tempat prakteknya dukun itu. Nah, ke rumahnya. Iya. Saya katakan itu kalau saya itu sekarang sudah tobat. Terus? Saya sudah menemukan ya yang menurut saya cocok di hati baik. saya. Yang orang yang pernah mengalahkan saya. Tapi ternyata ajaran itu benar. Menurut saya ya cocok. Selama sampean sadar nih, selama sampean sadar sama hijrah, itu apa yang dirasakan, apa yang dialami? Alhamdulillah sekarang itu saya lebih nyaman, Tenang. Kalau dulu kan pikiran itu nggak bisa tenang, tidur pun nggak bisa tenang, selalu ada bisikan-bisikan, saya nggak tenang. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun untuk menobatkan komplotan dukun santet yang menyesatkan. Para dukun itu penasaran kepada Gus Nur Samsun karena telah menobatkan seorang teman dukunnya. Kisah ini bermula dari Mbah Barjo, seorang mantan dukun santet yang telah bertobat. Setelah bertobat itulah Mbah Barjo merasakan kehidupan yang nyaman, yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Jiwanya kini merasa tenang, karena tidak ada lagi bisikan-bisikan setan yang mengajaknya melakukan kesesatan. Dan di saat yang demikian itulah Mbah Barjo kemudian teringat kepada para teman dukunnya. Mereka adalah teman, sekaligus mitra dekat dalam mengarungi sisi gelap dalam kehidupannya. Mbah Barjo berpikiran, betapa sangat menyenangkan andaikan para teman dukunnya itu bisa dia sadarkan, sehingga bisa kembali bersama-sama, dan kali ini untuk menyembah kepada Tuhan. Maka berinisiatiflah Mbah Barjo untuk datang dan menyadarkan mereka. Akan tetapi, harapan yang dia impikan itu kemudian bertepuk sebelah tangan. Para teman dukunnya itu malah marah mendengar dirinya telah bertobat, karena Mbah Barjo adalah orang yang selalu bersama mereka untuk mendapatkan tujuan hidup yang mereka inginkan. Begitu mudahnya Mbah Barjo berpaling, sehingga kini malah menentang dan mengajak untuk meninggalkannya. Para dukun itu tidak percaya kepada tobatnya Mbah Barjo, juga kepada orang yang dikatakannya telah menobatkannya itu. Sebab itulah Mbah Barjo kemudian menyusun rencana. Dia ingin mempertemukan para teman dukunnya tersebut dengan Gus Nur Samsun, dengan harapan Gus Nur Samsun juga bisa untuk menyadarkannya. Sebab itulah Mbah Barjo mengajak Gus Nur Samsun ke sebuah tempat di pinggiran hutan ini. Mbah Barjo sudah bersepakat dengan para teman dukunnya bahwa dia akan mengajak Gus Nur Samsun menemui mereka di tempat ini. Dan benar saja, tampak sudah ada 3 teman dukunnya yang sudah menunggunya. Mbah Barjo pun segera berkata kepada mereka bahwa Gus Nur Samsun yang datang bersamanya inilah yang telah menyadarkannya. Dia berharap teman dukunnya itu juga bisa bertobat seperti dirinya. Akan tetapi sang para dukun itu malah marah kepada Mbah Barjo. Menurutnya Mbah Barjo adalah pengkhianat yang berani berpaling melawan dirinya. Sehingga dengan kemarahannya, mereka berusaha menghajar Mbah Barjo. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun mengetahui hal yang demikian? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Gue kan pengen berdoa kalau dinobatnya. Ya gimana?
Terus maksud iki maksudnya piye koncone awake dhewe ngene iki? Karemu piye karemu? Aku ingin saya dulu itu tobat kabeh. Jalanmu ki salah kabeh. Jingan, kowe ora kelingan nalika awake dhewe. Udah. Mas, Mbak. Kowe ora kelingan dadi awake dhewe. Mas, udah. Nggak perlu kayak gitu. Sekarang begini, sampean tujuannya kan pengen ketemu dan sampean tidak percaya. Saya mau tanya, sampean tidak percaya itu tidak percaya kenapa? Tidak percaya kenapa? Kenapa tidak percaya kalau dia sudah tobat? Saya yang bikin dia tobat, yang bikin dia jerah itu saya. Sopo kowe? Saya Nur Samsun. Saya tidak siapa-siapa. Saya hanya anak yang datang sengaja bertemu sama dia, lalu dia tidak sengaja juga bertemu dengan saya, lalu skenarionya seperti itu. Allah yang memberikan skenario. Itu. Ini kejadian ini secara tidak langsung, secara tidak sengaja. Ya seperti halnya antara saya dengan kalian bertiga. Secara tidak sengaja saya bertemu sama kalian yaitu melalui perantara ini. Itu. Maksudnya apa? Kenapa marah-marah sama dia? Dia kan teman kalian. Pengkhianat. Pengkhianat bagaimana? Bajingan. Aku cuma pengen ngejak. Ayo meroning jalan sing luwih lurus sing luwih apik. Ojo jalan ini kene. Awake dhewe gak lurus. Salah dalane awake dhewe salah. Ojo ngono. Iki berani wong ki salah, dosa kuwi. Bisa kelingan nalika mbiyen awake dhewe janji wong papat. Bakal golek ilmu dadi dukun sing paling dot. Janjine iki dihapus ae. Salah awake dhewe. Apa ini kena iki? Stop. Udah gini aja. Kalau mau melawan saya saja. Ini urusan saya ini. Ini menjadi tanggung jawab saya. Ini menjadi tanggung jawab saya. Jingan. Biar lawan dulu aja. Lawan dulu aja. Saya ada janji. Jadi begini. Kalau memang kalian punya ilmu, gunakan ilmu. Jangan gunakan fisik. Kalau sampean gunakan fisik, ini saya rekam. Jadi sampean bisa masalah sama saya nanti. Ya. Jalur piye saiki? Jalur piye? Kalau sampean pengen adu kesaktian, adu keilmuan, silahkan. Pakai tenaga dalam saja. Saya izinkan, silahkan. Ini teman Anda sendiri. Teman sampean. Aku wis entuk ilmu sing anyar sing luwih apik. Sangka Allah. Jajal ayo dibukani. Ayo, ya ikut. Maju. Nganat iki lho, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Ani. Kang yo kowe. Sini sama. Allahu Akbar. Mau nih. Sini, bangun. Ayo, ayo. Cara wong koyo ngene iki. Silahkan. Itu pun kalau mampu. Tolong sendal licin saya. Bangun. Udah. Sini.
Sekarang, dulu, beberapa waktu yang lalu, saudara kalian sudah pernah merasakan santet. Dan sekarang giliran kalian, biar tahu gimana. Boleh disantet? Biar mereka merasakan dulu aja, Gus. Biar mereka merasakan dulu ya. Nanti siapa tahu dengan ini bisa bertobat mereka nanti. Oke. Gak ada kata ampun buat kalian. Panas apa? Udah amat. Udah amat. Amat sekarang sudah pinter kok. Ampun Gus. Ampun. Allahu Akbar. Panas. Panas. Ampun Gus. Ampun. Kalian mau tobat atau tidak? Ayo melu tobat kabeh. Tobat aku bro, aku tak melak kowe bro. Iya, Aku tak melak tobat kowe bro. beneran mau tobat. Saya cuma menawarkan saja saya, tidak mau memaksa. Hah? Bener mau tobat? Iya. Ini pingsan. Bantu wae. Coba di ini, kayak pingsan dia. Pingsan, Gus. Sudah, enggak ini. Coba diajak ngomong. Bener kamu mau tobat? Sekarang ikuti saya. Asyhadu. Allah ilaha illallah wa asyhadu hadu ana Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Masih lemas, coba di ini dulu, disadarkan dulu. Kamu mau mengikuti syariat atau tidak? Hah? Mau tobat nggak? Nggak ada kata ampun bagi kalian. Panas bagaimana panas? Mau tobat atau tidak? Coba ditanya, mau tobat nggak dia? Kita jangan memaksa. Mau tobat nggak dia? Iya. Belum tobat gak mulai lagi. Iya, tak ngerti kowe. Sekarang ikuti saya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Terjadi pertarungan luar biasa Gus Nur Samsun dengan 3 dukun santet itu.
Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan mereka. Dan untuk memberikan pelajaran, Gus Nur Samsun menyantet mereka, sehingga tubuhnya menggelepar merasakan kesakitan. Di saat itulah para dukun itu mengaku kalah dan menyerah. Tidak hanya itu saja, mereka berikrar mengucapkan kalimat syahadat, dan berjanji untuk meninggalkan semua kesesatan yang selama ini dilakukan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah.